Sebagai pemimpin dari 3 orang itu, sebagai orang yang paling tinggi ilmu silat dan kesaktiannya, sudah barang tentu Bergolawungu malunya bukan main. Untuk mencuci mukanya dia berkata menggerendeng, "Kalau bangsat itu bukannya manusia siluman, pastilah dia iblis bermuka manusia." Siapakah keempat manusia berpakaian serba hitam itu dan sama-sama memelihara brewok itu? Mereka menamakan diri dengan Bergolawungu sebagai pimpinannya. Mereka tak lain adalah komplotan rampok yang malang melintang sepanjang sungai Cimandilu yang terkenal keganasannya di daerah sekitar situ. Dulunya, Bergolawungu adalah turunan orang baik-baik yang ayahnya mati di tangan Kali Gundil, kepala rampok yang malang melintang dan bersarang di kampung Jatiwalu. Sesudah ayahnya dibunuh, keluarganya ditumpas, sedang keganasan Kali Gundil dan 3 orang anak buahnya semakin menjadi-jadi melanda Jatiwalu. Maka Bergolawungu yang saat itu berumur 26 tahun meninggalkan kampung kelahirannya dengan satu tekad, yaitu mencari guru silat yang dapat mengajarkan ilmu dan kesaktian kepadanya. Dia berhasil menemukan seorang guru dan kemudiannya berhasil pula mendapat 3 orang anak buah. Maka malang melintanglah Bergolawungu di sepanjang sungai Cimandilu menjadi kepala perampok yang ditakuti. Dan ketika dirasakannya saat untuk melakukan pembalasan sudah tiba, maka bersama ketiga orang anak buahnya berangkatlah dia menuju Jatiwalu. Tapi sewaktu sampai di Jatiwalu, Kali Gundil dan anak buahnya tak ada di sana. Pergi keluar kampung dan tak satu orang pun yang tahu. Rumahnya kosong dan sepi. Bergolawungu memutuskan untuk menunggu sampai musuh besarnya itu kembali. Dan sampai hari itu, Kali Gundil belum juga muncul. Mereka duduk di dalam kedai di tempat semula. Untuk beberapa lamanya tak satu pun yang bisa bicara. "Kurasa manusia itu mungkin salah seorang anak buah Kali Gundil," kata Ketut Ireng, laki-laki yang duduk di hadapan Bergolawungu. Bergolawungu letakkan gelas bambunya ke meja. Dia berpikir, kalau yang tadi benar-benar anak buah Kali Gundil, pastilah maksudnya untuk menuntut balas akan menemui kegagalan. Kalau anak buah Kali Gundil sudah demikian hebatnya, apalagi Kali Gundil sendiri. Memang, waktu 15 tahun belakangan ini adalah waktu yang cukup lama untuk menambah ilmu kesaktian. Tapi bila kehebatan anak buah Kali Gundil seperti kenyataan tadi, ini adalah tiada diduga Bergolawungu sama sekali. "Tidak mungkin," desis Bergolawungu. "Tak mungkin manusia tadi adalah anak buah Kali Gundil. Lagi kita belum yakin betul apa dia benar-benar manusia." Bergolawungu teguk tuaknya sampai habis. "Dan aku ingat bahwa Kali Gundil cuma punya 3 orang kaki tangan. Aku kenal tampang-tampang mereka semua." "Tapi bukan mustahil selama belasan tahun ini jumlah anak buahnya bertambah," menyela laki-laki yang bernama Seta Inging. "Aku tetap tidak mau percaya," kata Bergolawungu. Dilambaikannya tangannya pada pemilik kedai. "Sini!" bentaknya. Orang tua pemilik kedai datang dengan ketakutan dan terbungkuk-bungkuk. "Berapa anak buah Kali Gundil semuanya?" "Cuma 3, Den. Cuma 3. "Masih yang dulu-dulu juga?" Orang tua itu mengangguk. "Dan tak satu pun manusia di sini yang tahu kemana mereka pergi?" "Tidak satu pun, Den. Dulu ku dengar dia punya bini." "Sudah meninggal, Den." "Juga seorang anak perempuan. Apa juga sudah meninggal?" "Tidak, Den." "Kalau begitu di mana perempuan itu sekarang?" "Bapak tidak tahu, Den." "Dusta." "Sungguh tidak tahu, Den." "Bakar saja kedai ini," ancam Ketut Ireng. Dan orang tua itu pun berlutut minta dikasihani. "Jangan, Den. Sungguh Bapak tidak tahu. Jangan dibakar. Jangan dibakar kedai ini, Den. Kasihani Bapak. Tapi mungkin dia ikut bersama Kali Gundil. Mungkin juga menginap di tempat bibinya." "Di mana tempat bibinya?" "Tidak tahu, Den." "Alah, tidak tahu melulu," bentak Bergolawungu. "Kalian manusia-manusia yang sudah diinjak-injak kemanusiaannya oleh Kali Gundil, yang diperas dan dipreteli harta kekayaannya, yang dibunuh dan disiksa, masih saja melindungi manusia-manusia keparat itu." "Kami semua benci dan menendam terhadap Kali Gundil, Den, serta anak buahnya. Tapi kami ini rakyat lemah, tak ada daya untuk melawan." "Kalian bukan lemah, tapi bodoh dan pengecut," bentak Ketut Ireng. Lalu sambungnya, "Jika beberapa hari di muka ini kami masih belum juga menemui Kali Gundil dan cecunguk-cecunguknya itu, akan kubakar rumahnya, juga seluruh kampung ini." "Jangan, Den. Jangan, Den.
Sekurang-kurangnya Raden mesti ingat bahwa kampung ini dulunya adalah kampung Raden juga. Dulu, kata Bergolawungu. Tapi sesudah bapakku dibunuh dan keluargaku ditumpas, kampung ini bukan kampungku lagi. Orang-orang di kampung ini berdiam diri, tak ambil peduli ketika ibuku dirusak kehormatannya, ketika saudara-saudaraku ditebas lehernya. Patutkah aku akui ini sebagai kampungku? Persetan sama kampung keparat ini. Bergelawungu membantingkan gelas bambunya ke meja. Papan meja pecah, gelas bambu mental terbelah dua. Mereka bukannya takut, Den. Bukan tak mau menolong, tapi tak punya daya. Kali Gundil dan anak buahnya berilmu tinggi. Diam! Bentak Bergolawungu. Orang tua pemilik kedai itu diam membungkam. Ketut Ireng ambil bagian kini. Kau tahu siapa manusia rambut gondrong yang tadi makan di sini? Tidak tahu, Den. Sungguh tidak tahu. Sudah pergi sana! Bentak Bergolawungu. Orang tua itu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian Bergolawungu dan ketiga anak buahnya meninggalkan kedai tanpa membayar satu peser tengik pun atas apa yang telah mereka makan dan mereka minum.